kami sudah melakukan uji kelayakan etik dan sudah memperoleh kelayakan etik dari Komisi Etika atau Komisi Etik Pelayanan Penelitian Kesehatan. Via RSPAD, TNI siap kawal terapi plasma konvalesen, bandit nista minggir. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di seaworld.com. Angin berembus dengan luar biasa ke Indonesia. Angin optimisme untuk melawan COVID-19 sudah mulai sepoi-sepoi. Berharap angin ini menjadi badai besar yang akan meluluh lantakkan badai COVID-19 yang sudah 3 bulan menjangkiti Indonesia dan menekan bangsa ini, sekaligus bandit-banditnya. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Toko Politik, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Setelah bergulat dengan luar biasa melawan para bandit-bandit penista terapi plasma konvalesen, baik dari ID ataupun JK dan Dr. Kadrun yang mau COVID-19 lebih lama ada di Indonesia, akhirnya TNI pun turun tangan. RSPAD akan menjadi tempat penelitian dan pelaksanaan TPK dalam skala besar. Mau ganggu TPK? Hadapi TNI, lawan COVID-19. RSPAD akan menjadi role model untuk RS rujukan lainnya dalam melaksanakan TPK. Plasmanya akan diambil tanpa mengambil selnya. Nah, kemudian setelah dipastikan semuanya aman, maka plasma itu akan diberikan sebagian atau seluruhnya kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang terapi plasma konvalesen. Selain vaksin belum ditemukan, maka satu cara yang paling menjanjikan adalah mengambil plasma darah dari orang yang sempat terkena COVID-19 tapi sudah negatif untuk didonorkan kepada pasien yang sedang berjuang. Peperangan ini sungguh nyata, namun tetap sangat tidak kasat mata. Tetapi tetap saja TNI lah yang menjadi garda terdepan dalam melawan bencana yang ada di Indonesia. TNI menjadi garda terdepan, harus mengawal dan menjalankan tugas agar Indonesia selamat dari badai COVID-19 ini. Berbuah dari inisiasi Dr. Teresia Monika Raharjo SPAN KIC MSI, terapi plasma konvalesen menjadi terkenal di seantero bangsa ini. Bahkan menurut pengakuannya, kemungkinan besar protap terapi plasma konvalesen lahir di dunia lewat tim yang dibentuk oleh beliau atas izin Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Mantap betul bukan? Berbekal pengetahuannya di dalam molecular biology, dokter-dokter yang merupakan spesialis anestesi atau SPAN yang juga merupakan konsultan intensive care atau KIC yang memiliki gelar Master Sains ini, protap nasional sudah diberikan kepada Joko Widodo untuk dieksekusi secara massal. Tekadnya untuk terus mencintai Indonesia tidak lekang oleh waktu. Lawan bandit. Namun, menurut beberapa informasi yang saya dapatkan dari pendiri SeaWorld, ada saja bandit-bandit biadab yang tidak ingin COVID segera reda. Mereka masih berkutat untuk membeli barang-barang mahal dan berpotensi menimbulkan abrasi APBN dan APBD. Mereka ingin negara miskin. Karena jika negara miskin, stabilitas terganggu, mimpi dari Felix Xiao pun tegak. Maka dalam keadaan melawan COVID-19, memang butuh TNI yang menjadi garda terdepan melawan ancaman semacam ini. Ngerti ngana? Dengan adanya kesepakatan pelaksanaan terapi plasma konvalesen lewat jalur RSPAD, maka hal ini akan bisa membuat bandit-bandit nista yang disebut Erick Thohir sebagai mafia Alkes itu kekeringan. Mereka harus dimatikan arus aliran uangnya. Saya tidak sedang menolak pengadaan ventilator dalam menangani COVID-19, tapi saya sedang melawan pembelian ventilator dalam skala besar. Seperti yang diucapkan petinggi ID yang pernah berlabuh di Nasdem. Nggak tahu ya kalau sekarang, bandit-bandit itu harus segera dimusnahkan dari bumi Indonesia. Lawan dengan plasma. Maka dengan ini, alangkah surganya jika para penyintas COVID-19 ini yang sudah negatif COVID-19 bisa menyumbangkan plasma darah mereka. Kalian itu pahlawan, bukan karena berperang menggunakan senjata. Kalian berperang menggunakan darah. Darahmu menyembuhkan. Plasma darahmu memberikan harapan bagi Indonesia. Indonesia, tempat tumpah darah kita, menjadi medan perang yang begitu luas dan sangat bervariasi. Semua dari warga Indonesia sebetulnya bisa menjadi pahlawan bagi bangsa ini tanpa harus mengangkat senjata. Penulis-penulis SeaWorld pun merupakan pahlawan. Saya salut melihat Mbak Jemima yang berperang lewat jari jemarinya dalam melawan ketidakadilan. Saya salut dengan penulis-penulis lainnya seperti Masterless Samurai, Ronin yang melawan radikalisme. Asaro yang melawan lupa lewat pandangan helikopter view yang begitu tajam seperti eagle. Saya salut dengan orang-orang yang ada di balik layar, tak terlepas pendiri SeaWorld
yang tanpanya pemikiran tajam setiap penulis tidak akan viral dibaca. Ahli IT Siward juga bukan permainan. Kembali ke terapi plasma konvalesen alias convalescent plasma therapy. Kita harus optimis. Kita tahu bahwa ketika TNI sudah diajak berperang, mereka akan total, mereka akan tegak lurus. Bagaimanapun caranya, harus menang. Ketika tentara sudah menjadi garda terdepan dalam penyelesaiannya, semboyannya tinggal merdeka atau mati. Saya yakin Indonesia memilih untuk terus merdeka. Lawan ID dan JK. Semangat terus Indonesia, Cahyo Indonesia. Semoga ini menjadi langkah maju untuk mengatasi COVID-19. Bandit-bandit itu harus pergi dari lingkaran dalam pengambil keputusan. Apalagi kalau ngomongin Nasdem. Halah, menterinya nggak beres, anggotanya juga nggak jelas. Mana ada si JK ngebeo ID yang sok-sokan bilang TPK baru bisa dilaksanakan beberapa minggu lagi. Nggak ada urusan 2-3 minggu lagi. RSPAD sudah siap melakukan TPK hari ini. Lu nggak mau jalanin, minggir. Selamatkan Indonesia. PSBB bisa selesai dalam waktu dekat. Begitulah, mantap-mantap. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.